Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf Junaidi dan salam jitu. Guys, hari ini kita akan membahas sebuah materi yang sedang hangat, yaitu hesperidin. Hesperidin ini adalah diduga gitu ya, salah satu senyawa yang bisa menjadi kandidat sebagai antivirus corona. Dan hesperidin ini ternyata senyawanya ada di tanaman-tanaman Indonesia. Mari kita lihat ya. Jadi hesperidin ini struktur molekulnya seperti ini, kurang lebih ya, nanti akan saya jelaskan seperti apa dia bagian-bagiannya. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan tentang ini, hesperidin itu apa, kemudian kegunaannya apa saja, di mana keberadaannya dan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, hesperidin itu apa? Saya ketik di Google, ternyata yang muncul adalah ini ya, daftar suplemen dan obat. Ya, memang benar bahwa hesperidin adalah senyawa yang sudah lama ditemukan, dan karena kandungan hesperidin ini kemudian mengakibatkan berbagai macam manfaat ya. Jadi hesperidin ini termasuk golongan flavonoid, nanti kita bahas, yang juga bisa menjadi agen sebagai anti-inflamasi, kemudian anti oksidan. Jadi banyak sekali dimanfaatkan oleh pabrikan obat herbal maupun obat paten gitu ya, sebagai antioksidan dan anti-inflamasi. Jadi banyak dijual dan secara ekonomi ini baik sekali ya. Dan hesperidin ini merupakan senyawa yang tadi saya bilang sudah diisolasi lama sekali oleh Bapak Le Breton, ya, ilmuwan dari Prancis tahun 1828, dari bagian dalam kulit buah sitrus ya, atau jeruk-jerukan lah gitu. Hesperidin adalah golongan flavonoid. Flavonoid ini kalau secara kimia ya, dia memiliki 15 karbon skeleton, yang duanya ini merupakan penil, cincin penil ya. Kalau misalkan kita lihat di sini ada ring A, ada ring B ya, penilnya. Kemudian dia juga memiliki satu ring heterosiklik. Heterosiklik artinya salah satu anggota cincin itu bukan atom karbon, kalau di sini oksigen ya. Dan kita kasih nomor 1 nih, oksigen. Kemudian nomor 2, sebelahnya 3 dan seterusnya ya, sampai 8. Kemudian 1 aksen, 2 aksen untuk ring B-nya. Flavonoid sendiri dibagi menjadi beberapa bagian karena banyak sekali flavonoid itu, jadi kita bagi-bagi ya berdasarkan nanti gugus fungsinya. Nah, jenis-jenisnya ada flavon, kemudian ada flavonol, ada flavanon, flavanol, antosianidin, dan kalkon. Kemudian apa hesperidin di mana? Hesperidin itu ada di flavanon. Flavanon ini kerangka utamanya seperti ini kurang lebih. Kalau kita lihat ya, di ring A, ring C, ring B. Di ring C-nya dia karbon nomor 4-nya ada karbonil. Kemudian di 2 dan 3-nya tidak ada rangkap. Sehingga kita lihat di sini H-nya ke arah depan, kemudian ring B-nya ke arah belakang. Jadi kalau ada garis tebal ini berarti ke arah depan ya, garis putus-putus berarti ke arah belakang. Dan dia mempunyai ikatan glikosida. Ikatan glikosida ini adalah molekul di mana gula itu terikat dengan gugus fungsi yang lain melalui ikatan glikosidik kita bilang. Jadi ini tadi yang saya munculkan ya, strukturnya hesperidin. Kita lihat di sini ya, flavanon ya, betul ya. Ini ring A-nya, kemudian ini ring C, kemudian ring B. Lihat di sini ke belakang, garis putus-putus, kemudian di sini ada karbonilnya. Nah, kemudian di sini ada gugus OH, kemudian ada metoksi. Sini benar OH, kemudian dia OH-nya berikatan dengan gula. Makanya kita bilang dia terikat secara glikosidik dengan gula. Ada 2 gula yang terikat di sini ya. Jadi ini adalah struktur hesperidin. Kurang lebih bagian-bagiannya sudah saya jelaskan. Kita lanjutkan ya. Kegunaan hesperidin banyak sekali. Ketika kita bicara flavonoid, tadi saya bilang setidaknya ada aktivitas antioksidan. Antioksidan itu kebanyakan dari polifenol. Tadi ada OH yang terikat dengan fenil ya, kita bilang polifenol karena banyak OH yang terikat dengan fenil. Nah, itu menyebabkan banyak hal ya. Kemudian juga ada antiinflamasi dan lain-lain. Tapi ini saya ambil beberapa artikel. Yang pertama ini neuroprotective effect on hesperidin.
a plant flavonoid on rotenone induced oxidative stress and apoptosis in cellular model of Parkinson's disease. Jadi ini ada oxidative stress yang mengakibatkan terjadinya penyakit Parkinson ya, karena terjadinya di sel otak ya, maka terjadilah Parkinson's disease akibat rotenon. Rotenon ini pestisida ya, pestisida kemudian menginduksi oxidative stress di sel-sel otak menyebabkan penyakit Parkinson's. Dan hesperidin ini karena dia memiliki aktivitas antioksidan sehingga akan menekan oxidative stress ini ya, sehingga dia kita bilang memiliki aktivitas neuroprotektif atau melindungi sel-sel otak. Keren kan? Ya. Lagi ya, kegunaan hesperidin yang lain ini juga masih di oxidative stress yang menyebabkan kanker. Ya, oxidative stress menyebabkan kanker ini ya. Oxidative stress and cancer. The role of hesperidin, a citrus natural bioflavonoid, as a cancer chemoprotective agent. Kalau tadi dia sebagai memproteksi sel otak, kalau ini memproteksi sel agar tidak terserang kanker. Jadi as cancer hemoprotective agent, lagi-lagi dia masih sebagai pelindung atau penekan oxidative stress ini yang menyebabkan kanker. Keren lagi kan? Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya anti-inflammatory, anti-inflamasi ini ya, properties of plant flavonoid, effect of rutin, quercetin, and hesperidin. Jadi ini rutin, saya tidak bahas rutin quercetinnya, tapi kita bahas hesperidinnya. Ini juga masih flavonoid. Jadi saya bilang flavonoid banyak sekali dan ini ada di buah-buahan atau tanaman-tanaman Indonesia ya. Jadi keren kita sebenarnya harusnya. Nah, kemudian ini sebagai pengobatan untuk artritis atau pencegahan pada artritis di tikus. Lagi masih ada dan ini dari Indonesia ya. Jadi beberapa bulan yang lalu saya pernah baca ada pertanyaan dari teman saya yang bener nggak itu ada guru besar IPB yang menyarankan mengkonsumsi jus jeruk tapi ininya termasuk dengan kulit-kulitnya gitu ya. Nah, saya memang waktu itu langsung konfirmasi ya dengan beliau. Bener nggak nih Bu bahwa kulit buah jeruk itu atau buah jeruk dengan kulit-kulit itu bisa mencegah corona gitu? Nah, ternyata dijawab dengan ini ya. Beliau memberikan ada analisis big data. Jadi ada penelitian gabungan antara UI dengan IPB dan beberapa mungkin pihak lainnya ya. Jadi menggunakan komputer, analisis big data dengan metode machine learning, pemetaan farmakofor dan penambatan molekular untuk menemukan kandidat senyawa potensial antivirus SARS-CoV-2 atau corona ya dari bahan alam Indonesia. Dan hasilnya adalah seperti ini. Teman-teman ya. Di sini ada target, ada 4 protein target yang bisa di modeling ya, kemudian diblok oleh beberapa komponen atau beberapa senyawa yang ada di tanaman-tanaman Indonesia ya. Sudah kita duga ya. Salah satunya adalah hesperidin, kita lihat di sini. Hesperidin bisa memblok 3CL Pro. Ya, Indonesia punya 2 ini ya, ada gua Java dan citrus. Kemudian juga protein spike AC2-nya juga bisa diblok oleh hesperidin. Ini secara komputasi. Memang perlu dilakukan uji misalkan uji farmakologi atau uji farmasi maupun uji lain-lainnya ya untuk untuk meneliti apakah benar bisa digunakan sebagai antivirus. Baik, kemudian kalau ini review, artikel review juga hesperidin ya. Nih, jadi ada hesperidin rich as potential tools against COVID-19 and hydrodynamic cavitation based extraction as a method of increasing their production. Jadi yang ini review kemampuan hesperidin karena ini baru ya, ini sedang hot. Jadi ilmuwan-ilmuwan di dunia ini mengejar bagaimana mendapatkan antivirus coronavirus ini ya. Salah satunya adalah yang menjadi kandidat keren potensial adalah hesperidin. Jadi sumber hesperidin dari mana saja? Paling banyak adalah dari kulit buah jeruk ya, yang paling banyak diteliti maksud saya ya. Dan
sudah diteliti juga dari daun jambu biji, ya, daun jambu biji ternyata juga banyak mengandung hesperidin dan senyawa flavonoid lainnya, ya. Ini daun jambu mete atau jambu monyet gitu ya, juga mengandung hesperidin. Dan kemudian kita akan bahas mengenai bagaimana mendapatkan hesperidin. Ya, tentu saja melalui isolasi dari bahan alam, ya. Ini dari Jurnal Pertanian. Ini isolasi hesperidin dari kulit buah jeruk manis atau Citrus sinensis L. Ospek. Ya, jadi ini menggunakan dengan menggunakan sebentar nih ya. Ekstrak metanolik kulit buah jeruk. Jadi ini diekstrak menggunakan metanol berarti ya. Kemudian dilakukan pemisahan menggunakan KLT, menggunakan selulosa dan silika sebagai fase diam, dan fase geraknya TBA 3:1:1. Kemudian hasilnya kan keluar spot-spot ya, spot-spot itu kemudian dianalisa dan terhadap uap amonia yang berwarna kuning terang di bawah sinar UV 366 nanometer dan UV 254 nanometer. Ya, kemudian penentuan titik leleh, kemudian identifikasi lanjutan menggunakan UV dan spektrofotometri inframerah. Hasil diperoleh dari KLT, nilai RF-nya kemudian dibandingkan dengan RF hesperidin yang kita punya standarnya, ya. Dan sama 0,83 artinya ini positif memiliki senyawa hesperidin kulit buah jeruk manis ini ya. Oke, ini ekstrak metanol. Kemudian ada juga yang peneliti yang meneliti mengenai sebentar, ini nggak turun ya. Menggunakan hesperidin dari menggunakan ini pelarutnya adalah etanol ya. Etanol 70%. Etanol 70% kemudian digunakan microwave assist extraction atau MAE. Sebentar, ini harus agak. Nah, seperti ini ya. Oke ya. Jadi di sini menggunakan etanol 70% air ya, dan menggunakan bantuan microwave assist extraction atau MAE, kemudian didapatkan yield of hesperidin reach 58,6 mg per gram, which is comparable to amount obtained after extraction using DMSO, metanol 1:1 as solvent for 30 menit. Ya. Ini hasilnya lebih baik ternyata menggunakan extraction, dan ini menggunakan etanol ya, tidak menggunakan metanol. Kalau sebelumnya kan menggunakan metanol, dan kita tahu bahwa metanol ini lebih berbahaya daripada etanol. Baik, kemudian yang berikutnya, jadi saya tampilkan tiga saja ya, tiga cara isolasi hesperidin ini. Yang berikutnya adalah enhanced extraction of flavonon, hesperidin, and narirutin ya, dari citrus juga, buah jeruk juga. Tapi ini menggunakan subcritical water atau air subkritis. Keren ya. Kita singkat SWE ya. This application of SWE to extraction of flavonon, hesperidin, and narirutin from citrus peel was evaluated and effect of operation condition. Jadi divariasikan kondisinya, temperatur ekstraksinya antara 110 sampai 200 derajat Celcius, dan waktunya 5 sampai 20 menit di bawah di bawah tekanan yang tinggi, itu 100 atm plus minus ya. Dan maksimum yield of hesperidin 72 mg per gram, dan narirutinnya 11,7 mg per gram. Ini didapatkan pada temperatur 160 derajat dan untuk extraction time 10 menit ya. This yield accounted for approximately, jadi sekitar 99% yieldnya dari original materialnya. Jadi SWE ini sangat efektif untuk ekstraksi hesperidin, hanya saja memang menggunakan suhu dan tekanan yang tinggi ya. Jadi ini bahkan bisa dibandingkan untuk hesperidin, yieldnya untuk SWE itu lebih dari 1,9, 3,2 sampai 34,2 kali lebih tinggi dibandingkan metode ekstraksi yang lama ya, yaitu menggunakan etanol, metanol, atau menggunakan air panas ya masing-masing. Jadi kalau dengan etanol ini 1,9 kali lipat,
metanol ini 3,2 kali lipat. Kemudian kalau dengan air panas ini 33 dibandingkan gitu ya, dibandingkan air panas ini 34,2 kali lipat masing-masing ya. Sementara nari rutin ini 1,2, 1,5 dan 3,7 kali lipat lebih tinggi. Jadi ini saya kira ini paling baik ya berarti ya, isolasinya menggunakan ini untuk saat ini. Baik, itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan menjawab pertanyaan Anda, apakah benar mengkonsumsi kulit jeruk ini bisa bisa mencegah corona gitu ya. Terima kasih sekali lagi dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe channel YouTube saya, Yusuf Junaidi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jitu.